Bisa coba nih masjid ketiga, kalau memang semuanya ini masjid nolak saya, ya sudah, mau dikata apa? Berarti bisa jadi nggak jadi Bisa mualaf jadi gitu? saya nggak jadi mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Dr. Ferde. Ya, kita udah lihat setengah dari cuplikan dari video ini tentang seorang wanita yang menjadi mualaf. Wanita ini awalnya mencari masjid. Yang ketiga kali, kalau memang masjidnya tidak terima dia lagi, berarti mungkin dia tidak akan jadi mualaf. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah dia diberikan petunjuk dan hidayah untuk menuju ke jalan Allah. Ya, wanita ini adalah salah satu aktivis gereja, penyanyi juga gereja, dengan bapak juga seorang pendeta. Mau tahu dengan videonya? Marilah kita saksikan video yang satu ini. Jangan lupa sering kita berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, mari menyaksikan video yang satu ini. Di sana, saya awalnya masuk Islam itu tepat di waktu itu, awalnya di bulan puasa, di bulan Mei. Bulan Mei 2018. Di bulan Mei, waktu itu di bulan puasa saya kena sakit. Sakit, jadi saya tiba-tiba sakit itu langsung sini. Sakit apa itu? Lambung. Oh, lambung. Lambung, karena kata dokter lambung memang sudah akut, sudah banyak sariawan. Jadi kambuh, begitu lagi harus suntik tiap hari, suntik lambung, ranitidin obatnya. Nah, habis itu pas di bulan puasa saya tiba-tiba dengar suara tadarus. Kayaknya adem, padahal puasa-puasa yang lalu juga saya dengar tadarus ya. Tapi tahun ini beda sekali. Jadi kok hati saya adem, hati saya kok tenang. Saya mencari tahu, pas saya udah enakan, saya nyari tahu apa sih itu Islam. Saya iseng main ke masjid dekat rumah. Masjid itu kali itu. Saya diusir, nah saya nggak pakai kerudung waktu itu. Diusir saya sama bapak-bapak di situ, pergi Bu. Ya, diusir. Saya pulang lagi. Ibunya diusir loh. Cari lagi masjid lagi. Ya, Waktu itu saya sama tukang ojek, diantarin sama tukang ojek. Mbak mau kemana? Nggak tahu, saya juga mau kemana. Yang penting kasih saya tempat yang tenang Pak. Diantarin lah ke Masjid Sunan Ampel sama dia. Nah di situ ya, aneh. karena saya nggak pakai Mencari hidayah juga bingung ya. Lagi sama ibu. Karena diantar di Masjid Sunan Ampel juga. Saya mau ke dalam Bu, mau nyari tahu di dalam ada apaan kok banyak Ketemu banget. sama ibu-ibu ya. Itu yang datang. Oh, di dalam ada ziarah, ada makam Sunan Ampel. Emang Mbaknya dari mana? Saya mau orang sini, kok orang sini nggak tahu, kata dia. Jadi ini pakai kerudung dulu kalau mau masuk. Kebetulan ibu bawa kerudung, ibu mah dari Jawa Tengah, kesini ziarah, kata dia. Oh, gitu. Saya ambil kerudungnya, saya pakai, saya masuk. Pakainya asal. Nah, asal pakai kerudung. Baru pertama kali ini ya. Saya masuk ke dalam, langsung tuh ada masjid kecil di situ kayak musola. Saya masuk, Pak, saya mau masuk Islam dong. Oh, ternyatanya ibunya masuk ke makam Sunan Ampel. Belajar dulu. Ya guys. Jangan buru-buru, belajar dulu. Rasul Teraka ingin masuk Islam. Nih, Bapak kasih masjid 5, dicatetin tuh 5 tempat masjid. Buat belajar. Buat belajar Islam. Tapi belum mualaf. Belum. Saya belum mualaf. Dikasih Bapak imamnya di situ, masjid 5 sekalian ya. Boleh juga tuh 5. Ke sana nih, anak saya ngadu nih ke bapak saya. Bapak, itu tuh mama pergi ke masjid mulu tuh. Udah tahu kan sudah pakai ke masjid mulu. Saya dipanggil sama orang tua, memang rumahnya memang gak jauh dari rumah saya, dipanggil lah. Terus kamu ke masjid ngapain? Mau belajar Islam. Mau ngapain? Langsung saya dikurung sama bapak saya di kamar. Dikasih Alkitab, suruh belajar di sini. Kamu belajar lagi Alkitab. Suami saya datang. Kok saya nggak pulang-pulang sampai malam, suami saya datang. Tapi belum tahu itu. Belum tahu suami saya, nggak tahu. Kalau saya belajar Islam tuh nggak tahu. Pak, Lucy ada. Lucy nggak boleh pulang dulu, biar dia meresapi dulu kesalahan dia di mana. Kata bapak saya. Suami saya pulang lagi. Saya tetap dikurung. Malah dikurung ini. Bapaknya kurung di kamar. Saya takut salah karena memang
kalau Wah, kita ternyata tahu dia menemukan Al-Quran satu dari ayat dihafal, lagi. tapi kalau kita susah Malah baca dikuru, Al-Quran, malah itu tidak kendor di tekadnya Injil untuk Matius mempelajari pasal Islam 7, ya. ayatnya yang ke-21 itu berbunyi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan Ya, masuk ke belajar dalam Injil kerajaan lagi. surga. Ternyata Saya di ulangi, Injil itu ada bukan kebenaran. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku lah yang di surga. Di sini Nabi Isa aja yang menjanjikan untuk masuk surga, walaupun kita berseru-seru Tuhan Tuhan. Nggak ada perjanjian surga di situ, kalau di Alkitab dijelaskan kok. So, itu langsung dapat dari Langsung saya berapa lama buka. baca satu persatu atau langsung? Saya iseng aja langsung buka, menemukan langsung ini. Terus saya buka lagi keesokan harinya, karena memang di Guru itu cukup lama, saya nggak bisa kemana-mana, udah di kamar aja. Itu saya menemukan lagi Ya, di Markus nama hidayah 12. ya. Tidak Markus pasal tidak akan lari 12 kemana. ayat Kalau udah kena ke Allah ke-29 pasti mendapat hukum kebenaran yang ya. pertama ialah Malah dapat dengarlah kebenaran hai dari orang Injil Israel, lagi. Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Nah, ini lagi salah satu Tuhan surah Allah dari itu Injil Tuhan ya. Esa, itu bisa hadat. Tuhan itu cuma satu, Allah doang. Gak ada yang lagi-lagi. Tapi sebelumnya itu sudah kenal Islam Ya. ibunya. Enggak, karena memang orang tua saya dua-duanya Islam. Jadi Oh, kayak dulu Islam. bapak ibu saya itu Islam. Islam dari lahir. Tiba-tiba saya juga nggak tahu, tiba-tiba masuk di Kristen. Oke. Menikah juga menikah di Kristen mereka. Oh, ternyatanya bapaknya Saya- Islam, abang akhirnya jadi saya- murtad. Saya dan Ya. adik saya. Bapaknya murtad, sebentar, tapi sebelum dulunya kita Islam ini sampai ternyatanya membaca ini dari Alkitab di rumah dan di kurung itu, saya penasaran. Dari awal ketertarikan dari tadarus hingga Tadarus. akhirnya langsung mau mu'alaf itu seperti apa, masuk gambaran yang tidak mengenal Islam sebelumnya gitu. Nggak tahu sarannya kayaknya enak, apa karena dari pembawaannya yang mungkin yang melantunkan bacaan Langsung itu penasaran. langsung penasaran. Kok enak banget. Biasanya enggak, kok enak banget. Lalu kalau ketika akhirnya pengen mu'alaf itu, apakah punya sesuatu yang akhirnya Ingin pengen mu'alaf itu dari Alkitab itu, saya menemukan ayat-ayat itu yang nggak menjanjikan saya di surga. Saya sia-sia dong selama ini. Nah, waktu di masjid sebelumnya? Saya hanya iseng. Oh, Saya hanya iseng aja. Jadi kepo aja ya. Kepo Maksudnya aja. Islam tuh kayak mana sih? Kayak Gitu. gimana sih kalau di gereja kan kita mau masuk Kristen. Oh, akhirnya cuma iseng-iseng dan ikut kepo keadaan di Islam ya. A, I, U, E, O, babi, bu, Pada awalnya wanita ini cuma kepo di gereja nggak ada. Cara beribadah juga di Kristen nggak ada yang anjuran yang beribadah yang kayak gimana. Kalau di Islam kan memang harus belajar dulu cara beribadah yang benar itu seperti apa. Dari mulai wudhu sebelum kita melakukan ibadah. Padahal di Alkitab itu ada ajaran seperti itu. Jadi memang niat mu'alafnya itu ketika udah baca Alkitab. Kalau yang sebelumnya itu baru cuman Iseng aja ya. ingin tahu gimana sih gitu. Untungnya Nah. apa, bukan masalah untung ya. Jadi kalau pas Ustadz itu tiba-tiba itu udah mu'alaf di kala itu gimana? Waduh, nggak jadi. Untungnya berarti enggak ya itu Iya. ya. Nah akhirnya ketika dikurung sehingga akhirnya menemukan ayat-ayat dan merenungkan gitu kan, itu baru melihat bahwasannya oh ini pilihan saya di Islam. Dari situ, dari ayat-ayat itu saya jadi memantapkan saya ini nggak ada di ajaran saya. Dan apa namanya langsung di ketika itu pingin benar-benar mu'alaf nih, bukan Iya. versi iseng nih berarti. Bukan versi Islam. Oke. Nah setelah dari dikurung itu akhirnya dinasihati. Dinasihati sama bapak saya. Gimana kamu? Sudah baca sampai mana? Kata bapak saya seperti itu. Saya bacain. Pak, saya menemukan ayat ini. Saya menemukan itu. Bapak saya kata, kamu tahu nggak Islam itu seperti apa? Apa seperti apa yang dijelaskan? Tahu nggak kamu teroris? Gereja waktu itu memang ada pengeboman gereja di tahun 2018 di Surabaya. Tuh, Islam jahat, ngebom gereja. Ada orang gereja ngebom masjid, kata bapak saya. Kamu masih tetap mau belajar Islam? Saya diem aja waktu itu. Terus ibu saya ikut campur. Kamu tahu nggak Islam? Hidup kamu bakal susah. Oh, diancam seperti itu ya? Hidup kamu bakal susah. Jadi seperti itu. Tuh lihat ibu saya sama bapak saya. Kata ibu saya kan memang nenek kakek Islam. Berarti keluarga sebenarnya orang tua itu dasarnya Islam. itu keluarga besar Islam. Islam. Jadi kakek nenek. Oh, nenek Islam. kakeknya Tapi tetap memang Islam si ya. anak ini,
semuanya. Cuma anak-anaknya jadi murtad. Karena memang Ternyata Allah berikan petunjuk kepada cucunya. saudara semua Jadi dari bapak dan ibu mualaf saya. ya, masuk Islam Karena ulang. keyakinan sama ekonomi itu bukan hal yang bisa disatukan untuk masalah keyakinan ya. Karena kan dunia ini cuma sementara. Iya. Nah akhirnya ketika dinasihati itu, apakah ibu Ya. terpikirkan ulang oh iya benar atau tidaknya, atau bahkan tetap yakin di Tapi Islam? saya tetap aduk, tetap itu sama bapak saya. Maaf Pak, teroris segala macam itu kan oknum, bukan Ya. ajaran Islam. Ajaran Islam juga mungkin nggak ada seperti itu. Bahkan Nggak di ada Eropa agama. aja masjid ada yang ditembak-tembakin Ya. itu jamaahnya. Betul itu betul, itu oknum, Keyakinannya ya. bukan ajaran Islam. Oknumnya. Oknumnya. Islam ini rilatan alimin ya. Gitu, sedang seperti itu. Tapi bapak saya tetap aja yang apa? Ya udah, tutup lagi pintu, dikurung lagi saya. Bukan lagi ayat-ayat lagi, karena hanya megang Alkitab aja. HP enggak. Malah dikurung lagi guys, Sampai 1 minggu dikurung lagi, disuruh belajar ayat Alkitab, Injil. ke gereja hari Minggu. Misi Popa. Iya Pak. Saya tetap ikut di gereja waktu itu sama Bapak. Nah, Dan ikut juga nyanyi. nyanyi juga. Pendeta waktu itu khotbah tentang ulangan. Nah Yang itu isinya jangan Oh, ada sempat di padamu gereja lah, Allah lain dibuka di dari hadapanmu. keluar dari kamar, malah disuruh ke gereja, Ada malah ikut padamu dia. Allah lain di hadapanmu. Cuman Allah. Di gereja mendapat petunjuk ya Tanpa ada guys. yang lain. Di gereja Sedangkan dia di kitab mendapat aja seperti itu tulisannya. itu Ya kan? petunjuk yang lain Kalau dari kebetulan, kuasa kalau Allah ya. bagaimana tahu Allah udah ngirim tuh si pendeta Iya, iya. seperti itu, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba aja seperti itu khotbahnya. Saya dengerin pulang dari masjid, Pak saya mau izin Kak. Pulang dari gereja, Pak saya mau izin main. Oh ya udah bapak saya udah girang nih, saya udah mau ke gereja. Saya udah seperti biasa ikut nyanyi. Bahkan dulu rumah saya juga di atas sempat dibuat gereja. Gereja lagi renovasi dan dipindahkan kegiatan gereja di rumah saya waktu itu. Tapi ketika dapat tugas seperti itu, makin kepo. Makin sama kepo, Islam. apa sih ini? Saya datang ke masjid lagi nih, datang ke masjid satu. Pak, saya mau masuk Islam. Sungguh-sungguh yang ini ya. Sungguh yang ini, karena sudah menemukan Iya. semuanya. Pak, saya mau masuk Islam. Sama si masjid ini saya ditolak. Oh ditolak lagi. Ditolak karena harus minta surat izin dari suami, karena ibu sudah bersuami. Saya waktu itu bawa KTP sama kartu kakak. Bawa KTP sama kartu kakak. Saya nggak Malah harus izin dari malah suaminya mau kasih ya, Nah, itu saya izin sama surat suami izin saya. ya. Hal mustahil buat saya kalau Iya, saya iya, izin, iya. pasti nggak bakal diizinkan. Iya iya iya, Saya datang lagi nih di alamat yang kedua, betul betul. masjid yang kedua. Benar, Pak, saya mau ya. masuk Islam. Harus ada surat izin dari orang tua. Surat izin dari orang tua, waduh lebih berat lagi nih surat izin dari orang tua. Iya, iya. Tapi itu memang di setiap masjid meminta persyaratan itu. Iya. Lebih berat lagi. Saya juga nggak tahu apa karena mereka mungkin takut dengan hukum atau bagaimana. Untuk lebih meyakinkan kali ya. Nah, untuk lebih meyakin. Jadi saya bingung lagi kok nggak bisa. Coba nih masjid ketiga kalau memang semuanya ini masjid menolak saya, ya sudah mau dikata apa? Berarti bisa jadi nggak jadi Bisa mualaf jadi ya? saya nggak jadi mualaf. Karena nggak ada yang nguatkan saya, nggak ada yang ibarat kata nguatin saya di Iya, situ. iya, iya. Keinginan saya datang masjid ketiga di masjid Cengho itu terakhir, alhamdulillah. Jadi Masih saya mualafnya di di masjid Cengho di itu. Iya. masjid Cengho. Itu saya belajar nggak langsung mualaf, belajar dulu. Belajar wudhu, Akhirnya belajar sholat. dipertemukan masjid yang ketiga ya. Kan baru bisa hadapi Tapi itu dengan masih Kristus, disuruh dari belajar mulai lagi. Juni. Ini 2 bulan lumayan ya. Nah, artinya dari 2 bulan itu bolak-balik dari rumah. Bolak-balik Ya, dari itu rumah. cukup. Itu Perjuangannya orang rumah belum ada yang cukup. tahu saya masuk di Islam. Bolak-balik Perjuangannya itu, memang Pak, ya. Saya di tengah jalan. Pak, saya pesen Gojek waktu itu aplikasi Gojek. Saya izinnya ke rumah sakit, mau ke rumah sakit mau suntik. Oh iya, mau ke rumah sakit mau suntik. Nah, saya bolak-balik tuh ke masjid, pakai kerudung di tengah jalan. Saya tanya, Pak Ustadz, saya nggak apa-apa pakai kerudungnya di tengah jalan. Soalnya saya kalau pakai di rumah nggak mungkin. Iya. Nah, satu saat ketahuan sama suami saya Dari riwayat Gojek. Tujuannya hanya satu, Masjid Cengho, Masjid Cengho, Masjid Cengho. Ditanya sama suami, kamu ngapain? Sama menemukan kerudung dalam tas ya, saya buat pergi ke sana. Kamu ngapain? Saya mau masuk Islam.
saya sudah nggak bisa lagi sama kamu kalau kamu putuskan kesana. Suaminya ketahuan ya. Sudah seperti itu. Pulang saja ke rumah orang tua kamu. Saya nggak mau. Maksud suaminya tegas cerai, Saya kebetulan belum ceraikan tahu. si ibu ini ya. Jadi aman saya nih, aman nih ceritanya nih, masih aman. Pulang ke rumah orang tua saya masih bolak-balik, saya masih bolak-balik masih Cengho. Masih tetap ya? Masih tetap, kegiatannya ya? karena suami saya nggak lapor ke bapak saya. Cuman gini dong, kok kamu nggak pulang-pulang terus di sini mulu? Nggak apa-apa, udah izin lagi. Oh, mas suami, oh ya udah. Nggak dimarahin, enggak, udah izin mau di sini dia. Ya itu ya, curiga bapak saya. Suatu saat saya sholat di rumah, sholat zuhur, sholat asar di rumah. Bapak saya kebetulan di depan itu kamar mandi. Kamu ambil wudhu, Lus? Enggak. Kok kayaknya bunyinya begitu? Bunyinya lain. Enggak. Saya sholat di atas. Pas kebetulan saya dirawat, abang saya ngebongkar kamar saya, ada mukena dan sajadah. Saya pulang dari rumah sakit, langsung saya diinterogasi sama orang tua. Kamu sholat di rumah? Oh, abangnya yang ketahuan ya, pas Kamu di tahu rumah nggak ini rumah orang Kristen? dia mau kena Tahu. dengan lala sholat Kalau kamu lainnya. tahu orang ini rumah orang Kristen, kamu pergi di sini. Nggak usah bawa apapun, bawa baju yang kamu pakai. Saat itu juga. Saat itu juga. Uang saya udah nggak punya. 1.000 rupiah aja saya nggak punya. Suami? Oh, ternyata bapaknya usir dari rumah, Saya. Bahkan suruh setelah keluar saya karena resmi itu udah rumah bayar orang Kristen. Anak-anak? Nah, ini Anak-anak awalnya yang perempuan memang ikut suami. Waktu itu umur 10 tahun, yang satu umur 9 tahun. Ikut suami. Nggak pernah kontak juga waktu itu. Akhirnya kontak-kontak. Anak saya, "Mah, aku mau masuk Islam dong, ajarin aku." Oke, sekian yang terima kasih video dari saya ya. Itulah salah satu perjalanan kisah seorang wanita yang menjadi mualaf ya, sungguh perjuangan yang cukup keras ya. Semoga video ini menjadi manfaat dan pelajaran buat kita orang muslim, menjadi keimanan lebih kuat ya. Oke, semoga kita ketemu di kesempatan lain hari lagi dengan Terverde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.